Ujian tertutup ini Ari Gunawan? Tidak siap. Iya. Kamu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah makan? Alhamdulillah saudara. Berarti strong ya, kuat nih untuk Insya menghadapi Allah. pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu tim penguji ujian tertutup disertasi atas nama Ari Gunawan, NIM 90122002 sendiri dari ketua saya sendiri Profesor Dr. MPD, Sekretaris Ibu Dr. Sodiah MPDI, promotor Bapak Profesor Yai Haji Marwazi MAG, dan kopromotor Bapak Dr. Haji Kemas Imron Rosadi MPD. Penguji eksternal kita yang terhormat, amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Nursyam MSI. Selamat datang Prof. Yai. Terima kasih Ya, Ibu. sudah berkenan dan menyediakan waktunya untuk membimbing mahasiswa kami. Penguji utama internal kita yang terhormat terpelajar Bapak Profesor Samsu MPDI PhD, dan penguji kedua kita yang terhormat terpelajar Ibu Profesor Dr. Pina Elwidah MAG, pengelola ujian dan host. Mari kita buka seminar ujian tertutup disertasi atas nama Ari Gunawan dengan judul disertasi Kepemimpinan Profetik dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pendidikan di Pondok Pesantren Darul Tauhid Kumpe Ulu Muaro Jambi dibuka secara resmi. Saudara Ari Gunawan, Baik, silakan Bu. saudara presentasikan disertasinya di hadapan tim penguji. Karena ini sidang tertutup ya, maka tidak ada peserta yang hadir secara online maupun offline. Jadi ini memang secret, tertutup untuk tim penguji dan mahasiswa saja. Diberikan waktu maksimal 10 menit. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Prof. Risnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami muliakan Ketua Sidang Profesor Dr. Risnita MPD, kemudian Sekretaris Sidang Dr. Sodiah MPD, kemudian yang saya muliakan, saya takzimi promotor saya, eh, Bapak Profesor Dr. K. Haji Marwazi MAG, kemudian CEO promotor saya, Bapak Dr. Haji Kemas Imron Rosadi MPD, kemudian yang saya muliakan, saya takzimi dan saya berharap mohon bimbingannya dari penguji eksternal saya, beliau Bapak Prof. Dr. Nur Sam MSI, kemudian yang saya takzimi, saya muliakan Bu Prof. Penguji, Bu Prof. Dr. Mina Elwidah MAG, dan penguji yang kedua Bapak Prof. Samsu MPD PhD. Kemudian pengelola ujian Bu Wardah dan Bu Hafizah yang saya hormati. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, atau dalam momen ini adalah sidang tertutup dengan judul Kepemimpinan Propeti Kiai dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pendidikan di Pondok Pesantren Darut Tauhid Kumpe Ulu Muaro Jambi. Eh, Sebentar. Kepemimpinan Propeti Kiai ini saya ambil karena saya melihat dari figur seorang kiai itu sendiri sangatlah tinggi, spiritual, secara spiritual, keagamaan, dan terhadap lembaga pendidikan beliau itu sangat sekali mencontoh kepada pendidikan ala Rasulullah SAW, yang dalam hal ini disebut dengan kepemimpinan kenabian, dalam istilah lain disebut dengan kepemimpinan profetik.
Kemudian latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama terdapat kecenderungan penurunan minat masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka di pondok pesantren, terutama di pondok pesantren Darut Tauhid. Dalam hal ini banyak sekali pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini mengalami kurangnya minat atau orang tua dalam menyekolahkan atau memilih pendidikan di pondok pesantren. Karena persepsi mereka terhadap kebutuhan di dunia modern yang bahwasanya menanti yaitu tentang penggunaan ijazah untuk dunia kerja. Yang kedua, perkembangan zaman yang sangat pesat, bahwasanya ada anggapan bahwa metode pengajaran di Pondok Pesantren Darut Tauhid itu belum cukup mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi pendidikan modern. Yang ketiga, adanya perubahan sosial di masyarakat seperti meningkatnya akses informasi dan pendidikan alternatif membuat pesantren harus lebih kompetitif dalam menarik kepercayaan masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat itu mulai membandingkan pendidikan di pesantren dengan sekolah formal atau lembaga pendidikan lainnya yang dianggap lebih modern. Kemudian untuk rumusan masalah, eh, ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep kepemimpinan propetik Kiai dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan pesantren. Yang ketiga, mengapa pentingnya kepemimpinan propetik dalam membangun kepercayaan. Dan yang keempat adalah dampak kepemimpinan propetik terhadap kepercayaan masyarakat. Nah, ini dengan fokus penelitian. Yang pertama tadi, fokus kepada konsep kepemimpinan propetik Kiai di pondok pesantren dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua itu fokusnya bentuk atau tingkat kepercayaan masyarakat di pondok pesantren Darut Tauhid. Yang ketiga, alasan atau urgensi pentingnya kepemimpinan propetik ini dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah dampak kepemimpinan Kiai sebagai kepemimpinan propetik dalam meningkatkan kepercayaan di pondok pesantren Darut Tauhid. Penelitian ini berlandaskan teori yang pertama dari ayat Al-Quran, surah At-Taubah yang paling ujung. Eh, Kemudian dari segi bahasanya, prophetic ini berasal dari bahasa Inggris, ini prophet, yaitu nabi atau kenabian, kemudian diistilahkan menjadi prophetic, yaitu berarti kepemimpinan ala kenabian, yang mana mempunyai ciri khas, yaitu secara spiritual dan individual tetap dalam bingkai mengikuti ala kenabian namun tanpa menghilangkan aspek dunia modern, dan itu diistilahkan oleh Kunto Wijoyo dalam teorinya ilmu sosial transformasional transformasional atau ilmu sosial politik prophetic. Kemudian menurut Hardin tentang kepercayaan masyarakat ini dapat definisikan sebagai keyakinan atau ekspektasi positif dari anggota masyarakat terhadap perilaku, tindakan, atau kebijakan individu, kelompok, atau institusi. Zamusori menyebutkan pendidikan di pesantren sebagai tempat yang mampu menanamkan nilai-nilai keislaman yang kuat, seringkali menjadi alasan utama masyarakat memilih pesantren sebagai tempat pendidikan anak-anak mereka. Ini dalam teori Zamusori itu ada, bahwasanya masyarakat itu sangat memilih kuat terkait pendidikan di pesantren. Karena tugas utama orang tua itu adalah mendidik mendidik anaknya. Karena orang tuanya terbatasan waktu, maka pilihan yang tepat itu adalah di pondok pesantren. Kemudian untuk metodologi penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif, penelitian lapangan kualitatif, kemudian dengan memahami fenomena sosial. Sumber datanya diambil dari data primer dari KIA itu sendiri, kemudian data sekunder dari bagian-bagian atau struktural yang ada di pondok pesantren, bahkan juga di masyarakat sekitar. Kemudian teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, dokumentasi, observasi, dan lain sebagainya. Kemudian analisis dan keabsahan data melalui teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan triangulasi teknik pengumpulan data. Ini masuk ke pembahasan terkait profil pondoknya. Ini sejarah singkat
visi misi pondok pesantren, kemudian perkembangannya, dan bagaimana sikap pesantren, yaitu berdiri di atas dan untuk semua golongan, bersatu dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah, berjamaah dalam ibadah. Ini sikap pesantren yang paling menonjolnya. Pimpinannya yakni Tuan Guru Kiai Haji Salahuddin Syargawi Al-Qadiri. Ini gelar Al-Qadiri ini beliau dapat langsung dari cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi memang beliau itu dalam hal meneladani kenabian itu sangat luar biasa sekali. Kemudian temuan penelitiannya yang pertama, konsep kepemimpinan Propeti Kiai di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Yang pertama dari segi aspek sidiknya. Yang pertama, konsistensi antara perkataan dan perbuatan, kemudian kejujuran dalam menyampaikan ilmu, menepati janji dan komitmen terhadap masyarakat, kejujuran dalam dakwah dan pengabdian. Kemudian di aspek amanahnya, beliau sangat tanggung jawab dalam mengelola pendidikan, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, konsistensi dalam menegakkan nilai-nilai Islam, keadilan dalam membina santri dan tenaga pendidik. Kemudian yang terakhir melindungi hak dan kesejahteraan santri serta tenaga pendidik. Ini beliau sangat amanah sekali walaupun eh, dalam keadaan bagaimanapun keuangan pondok, beliau tetap menyetarakan kesejahteraan santri dan tenaga pendidik. Kemudian terkait yang ketiga, tablik, yaitu berdakwah dengan hikmah dan keteladanan. Kemudian juga komunikasi yang terbuka dan transparan. Kemudian memberikan motivasi dan inspirasi bagi santri dan masyarakat. Kemudian menjalin silaturahmi dengan masyarakat untuk menguatkan kepercayaan. Kemudian menggunakan metode komunikasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Ini beliau sangat aktif sekali live di YouTube, Facebook, di TikTok terkait pengajian dan lain sebagainya. Itu 3 kali seminggu. Kemudian dari aspek patonahnya, kecerdasan beliau dalam mengelola pesantren yang mana mampu bisa mengangkat. Bahkan di Jambi ini belum ada sedikit sekali pondok pesantren yang berstatus muadalah. Dan beliau sangat mampu untuk mewujudkannya itu. Kemudian yang kedua, kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Nah, di pondok pesantren walaupun berjiwa salafiyah, namun dari segi lingkungan beliau sangat modern sekali. Terdapat taman, kolam, dan bernuansa modern, tapi tidak menghilangkan aspek salafiyahnya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian poin yang kedua adalah bentuk atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai landasan penting pendidikan Islam. Yang pertama tadi temuannya bahwasanya di pondok pesantren itu kurikulum itu kurang relevan. Bahkan eh, ada di kurikulum tersebut tidak mengintegrasikan dengan digitalisasi. Nah, itu sekarang di Pondok Pesantren Darut Tauhid sudah menyediakan digitalisasi terkait absen, tidak ada lagi tulis yang pakai kertas. Kemudian juga ada metode khusus dalam mempercepat membaca kitab kuning untuk kurikulum. Kemudian yang kedua terkait ijazah yang tidak terakreditasi. Menanggapi ini, respon dari pihak pesantren menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk memperbaiki keadaan. Nah, Kiai Salahuddin mengungkapkan bahwa langkah untuk mengajukanmu adalah tengah uh, diperjuangkan dan sekarang sudah alhamdulillah sudah terbit. Langkah ini merupakan implementasi langsung dari prinsip kepemimpinan profetik. Kemudian yang terakhir adalah bentuk kepercayaannya dari segi persaingan dengan sekolah umum sebagai tantangan baru. Kiai Salahuddin menyadari bahwa persaingan dengan sekolah umum bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan dijadikan pemicu untuk melakukan refleksi dan inovasi untuk selanjutnya. Kemudian poin yang ketiga terkait pentingnya kepemimpinan Propeti Kiai dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ini saya ambil ada 5 poin pentingnya. Yang pertama, seorang figur kiai itu menjadi teladan moral dan spiritual. Yang kedua, membangun kredibilitas lembaga. Yang ketiga, kualitas kepemimpinan kiai. Yang keempat adalah peningkatan mutu pendidikan. Dan yang kelima, membangun partisipasi masyarakat. Nah, di Pondok Pesantren Darut Tauhid itu murni atas bantuan dari partisipasi masyarakat terbentuknya. Bahkan beliau menyeleksi
kalau ada dana yang masuk dari pemerintahan dan atas menamakan dari institusi tersebut, maka beliau menolaknya. Memang betul-betul orang yang menyumbang itu harus tanpa embel-embel. Kemudian dari segi yang terakhir, poin terakhir adalah dampak kepemimpinan Propeti Kiai dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan. Ada 4. Yang pertama, pengakuan dan dukungan masyarakat. Kemudian yang kedua, peningkatan hubungan harmonis antara pesantren dan masyarakat. Yang ketiga, transformasi sosial di masyarakat. Yang keempat adalah keberlanjutan pesantren. Nah, kepercayaan masyarakat ini meningkat pesat, ini berdampak pada jumlah pendaftar. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Darut Tauhid itu melebihi stok atau batasnya. Batas pendaftaran itu 100, tapi yang daftarnya malah lebih dari 100. Nah, itu bukti bahwasanya kepemimpinan properti ini mampu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian ada pun yang terakhir, kesimpulan daripada disertasi ini. Pertama, novelty. Kepemimpinan propetik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Ini ada integrasi nilai propetik, yaitu siding, amanah, tablik, dan potonah, seperti yang saya jelaskan, dan prakteknya di pondok pesantren. Kemudian ada juga transformasi pesantren tradisional, yang mana pondok pesantren berbasis salafiyah dan sekarang sudah diakui secara negara dengan ijazah muadalah, kemudian juga mengadopsi dengan digitalisasi dan juga penambahan vokasional atau praktek-praktek ekstrakurikuler yang lain. Kemudian implikasi dari penelitian ini, yang pertama implikasi teoritis. Penelitian ini memperkaya wacana kepemimpinan dalam pendidikan Islam dalam menempatkan kepemimpinan politik sebagai pendekatan yang tidak hanya normatif, tapi juga aplikatif, solutif dalam konteks tantangan kekinian. Model ini dapat dijadikan kerangka kerja dalam mengkaji efektivitas kepemimpinan lembaga pendidikan berbasis keislaman yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, implikasi praktisnya bagi pengelola pesantren, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan strategi kepemimpinan yang mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat agar dengan tingkatnya kepercayaan masyarakat, minat untuk menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren itu menjadi tinggi. Kemudian implikasi sosialnya bagi masyarakat, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa figur kiai yang memiliki integritas moral tinggi mampu berkomunikasi dengan efektif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan terhadap pendidikan Islam. Ini untuk rekomendasi ada 4, yaitu untuk pondok pesantren sebagai 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 pengelolaan pesantren. Selain itu, pesantren perlu melakukan inovasi kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati keislamannya. Kemudian bagi Kementerian Agama dan pemerintah daerah, yaitu perlu adanya dukungan regulasi dan fasilitas dalam proses akreditasi pesantren melalui skema muadalah atau integrasi dengan sistem pendidikan nasional. Kemudian bagi masyarakat dan orang tua santri, masyarakat diharapkan tetap memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan karakter dan keislaman. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai implementasi kepemimpinan profetik dalam konteks pesantren modern. Kalau ini kan dalam konteks pesantren salafiyah. Atau membandingkan model kepemimpinan profetik kiai antar berbagai pesantren di daerah yang berbeda. Kemudian kata penutup, semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan Islam, khususnya dalam pengelolaan pondok pesantren. Harapannya temuan ini dapat menginspirasi para kiai, pendidik, dan pengelola pesantren untuk terus menjadikan nilai-nilai profetik atau nilai-nilai kenabian sebagai pedoman dalam membangun generasi yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi umat dan bangsa. Mungkin demikian ya, eh, secara ringkasnya hasil disertasi yang saya teliti. Saya berharap masukan, saran, dan komentarnya dari Bapak Prof. Penguji. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Promovendus Ari Gunawan yang sudah
menyampaikan, mempresentasikan disertasinya di hadapan tim penguji. Untuk menghemat waktu dan efisiensi waktu, saudara langsung saja saya hadapkan kepada tim penguji, yaitu kita masuk kepada sesi pengujian. Yang pertama, saudara saya hadapkan kepada penguji eksternal kita, yang terhormat amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Yai Haji Nursyam MSI. Silakan, Prof. Ini terima kasih Bu Direktur sekaligus Ketua Tim Penguji, para promotor yang saya hormati, para penguji yang saya hormati, dan Saudara Ari Gunawan yang hari ini sedang deg-degan ini ya Ya, untuk mengikuti ujian tahap tertutup ini, karena ini sangat menentukan ini ya. Kalau yang nanti ujian terbuka itu upacaranya, sekarang ini yang paling menentukan ini ya, Ari ya. baik, Prof. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini sudah saya tulis, nanti akan saya kirim ke Bu Direktur aja ya. Baik, Prof. Ada 16 catatan saya, ada 15 catatan saya terkait dengan disertasi sampean ini ya. Ya, Yang pertama itu terkait dengan latar belakang masalah. Saya baca latar belakang masalah sampean itu belum secara spesifik ya, secara khusus menggambarkan ciri khas kepemimpinan profetik di pondok itu ya. Itu belum. Jadi apa namanya? eh, ciri-ciri yang mendasar ya untuk menggambarkan bahwa kiai di pondok pesantren yang saudara teliti, eh, pesantren Darut Tauhid ya, Darut Tauhid ya, itu adalah seorang pemimpin yang disebut sebagai pemimpin profetik. Kata profetik itu mungkin kira-kira sama dengan sakral ya, jadi ada dimensi sakralnya. Jadi karena ada pemimpin yang dimensinya profan saja, bersifat keduniawian, tetapi karena kepemimpinan pesantren lalu ada yang disebut sebagai kepemimpinan profetik. Nah, saya belum lihat itu ciri-ciri khas ya yang menggambarkan bahwa kepemimpinan di situ itu profetik, itu belum kelihatan. Kepemimpinan di sana itu mengandung dimensi sakralitas ya. Kalau kita mengikuti konsep sosiologis itu kan yang sakral itu dicirikan dengan ada dimensi keyakinan, dimensi ritual, dan dimensi ekspresi. Itu kalau dalam sosiologi ya. Tetapi tentu kan ini dimensinya agama ini. Tapi kalau dalam kepemimpinan kan tentu bisa dicari sih dimensi belief itu apa misalnya. Bisa dicari-cari kiasnya gitu ya, kiasannya apa gitu ya. Dimensi ritual, dimensi ekspresi. Nah, itu saya rasa menjadi penting ya, belum 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 nampak secara jelas ya. Nah, saya ingin memperoleh gambaran sedikit saja, jangan panjang-panjang karena ini lebih banyak unsur masukan ya. Yang saudara jadikan ciri khas bahwa kiai di pondok pesantren Darut Tauhid itu pemimpin yang apa namanya, yang profetik itu apa itu ya? Ciri-cirinya itu. Yang pertama, izin, Prof. Yang pertama, beliau itu sangat mengidolakan Rasulullah terkait juga dalam dari segi eh, miladnya ataupun praktek-praktek akhlak dan figurnya itu sangat beliau kental sekali istilahnya itu. Bahkan dalam hal mengamalkan atau em, menyiapkan dalam hal spiritual ini untuk kapasitas jamnya itu sebanding dengan jam mengajar gitu. Jadi aspek akademisnya dengan aspek spiritualnya itu hampir sama persis, sama Ya, penting gitu. mungkin yang justru sangat penting ya, karena ini kan ya itu kan eh, pesantren itu kan institusi pelayanan publik ya. Nah, mestinya yang bisa juga digambarkan adalah bagaimanakah ciri pelayanan publik yang profetik ya,
Itu saya rasa mungkin justru lebih kena itu ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya melihat di LBM itu saudara mengangkat dua hal. Kepemimpinan unggul ya. Kemudian peran kiai ada dua ini yang sama jelaskan. Benar ya? Ada ya begitu ya? Ya, Ungkapan itu ada ya, ada saya baca kok ya. Cuman saya tidak lihat halamannya. Jadi dua alasan ini saya rasa belum cukup ya, belum cukup untuk menggambarkan apa namanya, mengapa judul ini diangkat, kenapa masalah ini diangkat ya. Jadi kalau saya tadi ada dimensi eh, teologisnya gitu ya, bagaimana kiai itu sebagai pengabdi umat berbasis nilai-nilai ajaran Islam yang sangat luar biasa. Kemudian juga kalau kita lihat misalnya ada dimensi sidik amanah, tablik patona, bagaimana itu saudara lihat ya dalam relasi sosialnya itu begitu ya, dalam dimensi pelayanannya ya, itu yang saya rasa justru menjadi aspek-aspek penting. Ya, jadi bukan peran kiai dan kepemimpinan unggul, bukan itu. Dan saya belum lihat kepemimpinan unggulnya kayak apa juga itu ya. Yang distintif itu yang distintif. Jadi apa namanya, eh, kepemimpinan beliau itu dicirikan dengan ada distingsi dibandingkan kepemimpinan pesantren lain. Ya, yang kedua ada excellensinya, ada keunggulannya dibandingkan dengan pesantren-pesantren lain. Ya, itu yang saya rasa mungkin penting ya, Mas siapa namanya, Mas Gunawan ya, Ari ya, Cak Ari ya. Itu ya. saya rasa penting. Kemudian yang ketiga itu rumusan masalah. Itu rumusan masalah pertamanya jangan konsep lah ya. Saya ya penelitian konsep sepanjang hayat misalnya itu eh, perspektifnya penelitian filsafat ya. Jadi kalau saya lebih begini, bagaimanakah kepemimpinan profetik kiai pada pondok pesantren Darut Tauhid. Jadi sampai yang pertama itu mengidentifikasi kepemimpinan profetiknya itu ya berdasarkan wawancara mendalam dan observasi terlibat ya, jadi jangan apakah konsep gitu ya, jangan konsepnya ditanyakan tapi bagaimana kepemimpinan profetiknya itu sebagai awal, sebagai pembuka ya terhadap disertasi ini ya. Jadi ini sudah saya tulis ini rumusan masalah kedua, ketiga, dan keempat saya rasa saya setuju lah ya. Saya setuju ya. Bagaimanakah kepercayaan dan seterusnya, bagaimanakah kepemimpinan kiai dalam dan seterusnya, bagaimana dampak ya. Cuma istilah dampak itu saya sebenarnya agak agak kurang pas ya. Tapi karena sekarang ini kan semua serba berdampak ini. Kementerian Agama berdampak. PTKIN berdampak, semuanya berdampak, impactful semuanya. Tapi menurut saya kok apa namanya, kata dampak itu apa namanya ya, ukurannya lebih lebih eksak gitu ya. Nah, maka menurut saya bagaimanakah kontribusi saja ya, kontribusi yang dirasakan gitu ya, kontribusi yang dirasakan oleh apa namanya, para pemangku kepentingan ya, bisa guru, bisa apa ustazah, bisa apa namanya, ustazah, bisa pengguna layanan kependidikannya, bisa. Nah, itu yang dijadikan sebagai bukti gitu ya. Dijadikan sebagai bukti bahwa kiai berkontribusi dalam pengembangan atau peningkatan pendidikan Islam, gitu ya. Ya, Cak, ya. Baik, Menurut saya Bro. itu kemudian udah pada dampak. Dampak itu ngukurnya agak eksak menurut saya itu. Jadi eksak. Jadi apa namanya, nyaris sama dengan pengaruh yang itu eksak, ya. Terus ini Cak, ini ya, saya nggak tahu ini. Coba cek di buku pedoman penulisan disertasi ya. Ya, itu sampean ini sistematikanya ini, ya. Fokus dulu
baru rumusan masalah. Apa eh, apa namanya? Jadi, oh sorry, rumusan masalah baru fokus ya di sampean ya. Iya betul. Coba cek itu, apakah benar seperti itu. Ya, biasanya itu fokus dulu baru rumusan gitu. Biasanya ini ya. Jadi, tapi kembali lagi kepada pedoman ya, kembali kepada pedoman. Ya, pedomannya tolong dicek ya, tolong dicek ya pedomannya supaya tidak ada kesalahan dalam sistematika penulisan disertasi ya. Oke, nanti tujuan diselesaikan ya. Ini selalu saya sebutkan. Ada kegunaan teoritik, ada kegunaan sosial kemasyarakatan, ada kegunaan teoritik, ada kegunaan praktis ya. Nah, pertanyaan saya begini, di dalam disertasi ini sampean itu menggunakan teorinya siapa? Kepemimpinan profetik itu teorinya siapa? Ya. Kemudian kepercayaan masyarakat itu teorinya siapa? Kemudian pendidikan pondok pesantren itu teorinya siapa? Itu menurut saya penting untuk ditaruh di signifikansi atau kegunaan teoritiknya. Kalau nggak salah itu saya lihat Gibson ya. Gibson itu dipakai untuk apa itu? Gibson, ada Gibson. Iya betul Bro. Ada Gibson itu. Apa itu? Teorinya siapa Gibson itu ya? Nah, itu misalnya Gibson itu boleh dicantumkan. Ya, ini sudah saya tuliskan kok di dalam manfaat teoritik sebutkan teori siapa yang akan dijadikan sebagai pisau analisis atau akan dijabat. Misalnya Gibson ya. Gibson itu yang sempat saya lihat itu ya. Kalau nggak salah itu mungkin untuk melihat apa namanya eh, bukan kepemimpinan mungkin ya kalau salah saya lupa ingat ya itu. Nah kemudian eh, sub bab E ya itu ada asumsi dan pertanyaan penelitian. Iya benar ya. Iya betul Bro. Halaman berapa ini? Halaman berapa? Waduh saya nggak saya tulis halamannya. Jadi di sub bab E itu ada asumsi dan pertanyaan penelitian. Baik. Seharusnya ada di mana ya? Kenapa tidak dimasukkan di dalam metodologi penelitian saja, bukan di bab satu. Ya, bab satu itu bab apa itu? Saya lupa itu ya. Nah, jadi menurut saya hal-hal begini ini jangan dimasukkan di bab satu terkait dengan perspektif teoritik dan apa namanya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan dimensi lapangan. Ya, masukkan ke apa namanya Ada lagi. metodologi penelitian, ya, asumsi dan pertanyaan penelitian. Itu layak masuk di metode penelitian, bukan di bab satu, ya. Kan Baik, bab Bro. dua, ya. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya itu cara sampan menulis sistematika pembahasan itu loh. Itu kok kayak daftar isi gitu. Ya, kayak daftar isi. Nah, Iya. oh ya dinarasikan, ya, dinarasikan. Jadi bukan seperti membuat daftar isi. Misalnya begini, bab satu tentang apa? Pada bab ini berisi tentang bla 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 bla. Itu jadi dibahasakan ya. Jadi jangan membuat kayak daftar isi di sistematika pembahasan. Narasikan. Ya betul ya, gitu ya. Betul betul Bro. Ya, Jak Gunawan ya. Kemudian masih ada lagi nih, kajian penelitian terdahulu ya. Coba sampean cek lagi, sampean cek lagi. Ini saya mengarahkan aja, tidak nguji ini, mengarahkan aja. Ya, pada kajian penelitian terdahulu itu tolong sampean urutkan, apakah diurutkan temanya ataukah diurutkan apa tahunnya. Ya, mungkin dari yang tua dulu kemudian ke yang muda gitu ya. Tak kalau tahun. Tema boleh juga tema-temanya tema-tema yang sama dikumpulkan ya.
atau mungkin bikin tipologi ya, tipologi kepemimpinan kiai ya. Misalnya penelitian siapa saja yang bicara mengenai tipologi kepemimpinan kiai itu ya. Baik, Prof. Oke, itu eh ini nanti dibaca aja yang berikutnya ya. Yang Baik, Prof. berikutnya saya lihat juga ada double pembahasan ya tentang kepemimpinan profetik ya. Ya, Benar ya? Itu ya ada benar, Prof. di bagian gaya kepemimpinan, jenis-jenis atau model-model kepemimpinan transformasional macam-macam itu di bawahnya ada kepemimpinan profetik. Ada kan? Iya, Ya. itu secara umum gaya kepemimpinan, kemudian khususnya kepemimpinan profetik gitu. Nah, supaya tidak terjadi double ke pembahasan ya. Jadi supaya yang kepemimpinan profetik disatukan ya, disatukan. Jadi apa namanya? Disatukannya begini maksud saya itu. Jadi sampai itu kan membahas mengenai kepemimpinan profetik ya toh. Jadi itu dimulai dari pengertian mengenai kepemimpinan profetik, gaya macam-macam itu. Nah, kemudian atau bahas kepemimpinan aja dulu, baru kepemimpinan profetik tersendiri gitu. Ya. Karena apa kok dibahas tersendiri mendasar? Karena ini konsep yang akan sampai kaji. Konsep kepemimpinan profetik kiai itu satu hal yang sangat mendasar untuk dibahas secara mendalam sendiri. Ya, saya lihat di tulisan zaman sudah ada itu, sidik amanat, tablik fatuna, macam-macam itu. Tapi yang atas tadi tarik ke bawah, ya, yang terkait dengan penjelasan mengenai kepemimpinan profetik yang masuk dalam apa kajian mengenai kepemimpinan, ya, ditaruh ke bawah, ya. Baik, Oke, itu ya. Kemudian yang berikutnya itu nanti dibaca. Jadi kemudian ini juga saran aja bagi saya itu. Jadi karena rumusan sampean ada 4 ya, maka laporan empiriknya ada 4 ya. Selain ada misalnya pesantren Darut Tauhid misalnya itu sampai deskripsi deskripsi pesantren Darut Tauhid itu sendiri ya. Artinya sendiri itu dibahas dalam satu subbab ya, penelitian hasil hasil penelitian empiris, baru kemudian rumusan masalah pertama dibahas, rumusan masalah kedua dibahas, dan seterusnya sampai rumusan masalah yang keempat. keempat. Itu ya. Jadi karena apa? Karena ini sampean menjawab terhadap rumusan masalah sampean. Ya, sudah ada semua sampean ini, sudah ada semua. Jadi hanya tinggal mengubah-ubah aja ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Hanya persoalan sistematika ya. Baik, Prof. Ya, kemudian ini yang terakhir ini ya. Analisis juga sama ya. Analisis itu sama. Analisis atas rumusan masalah pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Dan itu masukkan teori yang saudara gunakan, Gibson untuk apa, misalnya, dan sebagainya. Ya, gitu ya. Saya Baik, lebih banyak memberikan masukan aja, ya. Eh, jadi saya rasa disertasi sampean sudah lumayan lah, ya. Sudah memenuhi standar, ya. Minimal disertasi, cuman memang masih perlu ditata, ya. baik, Perlu. Prof. Saya rasa begitu, Bu Prof. Risnita. Matur nuwun. Iya, Iya, sami-sami Prof. Yai, terima kasih atas bimbingannya, masukan dan arahannya. Ini adalah untuk melengkapi dan nanti memperbaiki disertasi Saudara Ari Gunawan menuju yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Prof. Yai. Selanjutnya Saudara saya hadapkan kepada penguji utama kita yang terhormat amat terpelajar Bapak Profesor Samsu MPDI PhD. Silakan Prof. Sam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Ibu Profesor Dr. Risnita MPD, Sekretaris Ibu Dr. Sodia MPDI,
eh, promotor dan kopromotor masing-masing Profesor Dr. Kiai Haji Marwazi MAG, Bapak Dr. Haji Kemas Imron Rosadi MPD, dan penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nursam MSI dan Ibu Profesor Dr. Mina Elwida MAG selaku penguji dan pengelola ujian, Warda SPD dan Hafiza SHI. Kepada Ari Gunawan, selamat kepada Anda karena sudah sampai pada tahap ujian tertutup ini ya. Terima kasih, Pak. Sudah banyak pertanyaan, tanggapan, masukan, kritikan dari Pak Yai. Ya, saya mencatat juga beberapa hal, tapi yang saya catat itu semuanya sudah disampaikan oleh Pak Profesor Kiai Nursam tadi. Jadi rasanya bingung saya mau nanya apa ini, karena sudah aspek-aspek itu sudah diteliti semua. Begitu dalam Pak Pro Kiai membedahnya satu persatu. Saya tidak menyangka apa yang saya tulis juga sebagian besar itu sudah disampaikan beliau. Jadi pertanyaan saya mungkin tidak sama mengulas, nanti mengaburkan suasana. Yang saya ingin sampaikan selain dari itu misalnya apakah pesantren Darut Tauhid ini menerapkan kepemimpinan profetik kiai itu spesifik hanya berlaku di Tauhid atau justru sama dengan di pesantren-pesantren lain yang ada di khususnya di Provinsi Jambi. Gimana, Pak? Iya, tolong disimak ya. Jadi apa namanya? Pesantren Darut Tauhid ini kan menerapkan kepemimpinan profetik kiai. Pertanyaan saya, apakah ini menjadi suatu keunggulan yang diterapkan di Tauhid atau justru sama berlaku juga di pesantren-pesantren lain khususnya yang ada di Provinsi Jambi? Anda melihatnya seperti apa? Apakah justru di Tauhid ini aja yang menggunakan kepemimpinan profetik kiai sehingga harus Anda sorot menjadi sebuah tema dalam penelitian Anda? Baik, Bro. Kalau semuanya berlaku, ya saya kira tidak ada sesuatu yang baru di sini. Nah, gimana coba si Ari? Baik, Bro. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya mengambil eh, judul kepemimpinan profetik di Pondok Darut Tauhid itu memang saya mengamati beliau itu totalitas dalam hal mempraktekkan bagaimana Nabi Muhammad itu dalam memimpin gitu. Dia dalam tidak menolak modernitas, tapi akar salafiyahnya tetap gitu. Jadi di pondok-pondok yang lain itu kadang terbawa oleh arus modernisasi atau modern. Jadi aspek salafiyahnya malah kurang. Sehingga itu membuat keterbelakangan dari pendidikan itu sendiri. Saya pernah itu mondok di Merangin di pondok Kiai Haji Abdul Sattar. Beliau itu yang pertama salafiyahnya dulu. Banyak sekali santrinya masuk. Kemudian ketika mengintegrasikan kurikulum modern setelah ada sekolah umum dan itu semakin menurun. Nah, di Pondok Darut Tauhid ini beda. Dia dari salafiyah membungkusnya itu dengan konsep modern. Mulai dari tata ruangan, tamannya, kolamnya, kemudian berbasis pelayanan pendidikannya sudah digital gitu. Dia tetap memakai konsep salafiyah. Bahkan ngajinya pun full sarungan gitu. Full sarungan. Ya, Ya, kita tahu juga bahwa pesantren itu ada salafiyah, ada khalafiyah kan? baik, Bro. Kalau khalafiyah menerapkan isu-isu modernitas itu tidak suatu masalah. Tapi yang menjadi apa namanya titik persoalan kita adalah kalau yang salafiyah itu dikemas dengan modernitas, tapi itu tidak inherent dalam kurikulum pesantren salafiyah, tapi itu aspek di luar kurikulum itu, ya kan? Padahal yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan profetik ini harusnya membawa nilai-nilai apa namanya profetik itu di bawah kurikulum. Artinya yang disampaikan kepada peserta didik. Iya, betul. Kalau di Darut Tauhid ini saya melihat apalagi dengan data yang Anda sampaikan di sini atau foto-foto yang Anda sampaikan dari hasil observasi, ini bukan peserta didik yang Anda tonjolkan di sini. Ada Pak Profesor Abdul Bari Azad di situ. Ya, yang sering juga misalnya ada Pak HBA situ mantan Gubernur Jambi anggota DPR sekarang atau yang lain-lainnya ya peserta rombongan itu.
Itu kan tidak merupakan santri kan? Betul. Nah, bagaimana kita mau melihat bahwa nilai-nilai profetik yang dibawa seorang kiai dalam memimpin pesantren ini masuk dalam ranah kurikulum. Artinya inherent diajarkan di dalam tradisi pembelajaran di pesantren. Bukan yang orang yang datang ingin belajar dengan kiai tapi di luar tradisi pesantren. Artinya tradisi pembelajaran sebagaimana halnya dalam peserta didik itu. Dia hanya orang luar yang minta dibina oleh kiai. Oke. Bahasanya begitu. Nah, gimana ini kira-kira? Terkait nilai-nilai profetiknya dalam integrasi ke kurikulum itu juga ada. Mulai dari sidik, amanah, tablik, fatonahnya tadi yang saya sampaikan di slide konsep kepemimpinan profetik tadi, mulai dari sidiknya, ranahnya apa saja itu ada. Terutama kalau dalam kurikulumnya itu semuanya mengacu pada kitab Salafiyah dan itu lebih banyaknya hampir 90%-nya itu kitab kuning. Ada 15 sampai 10% lah yang pelajaran umum karena ini sudah naik legalitasnya menjadi muadalah. Jadi harus ada proporsional untuk eh, pelajaran umum gitu. Dan itu tidak diutamakan. Yang lebih utamakan tadi ya pelajaran kitab kuning untuk kurikulumnya. Kalau si Ari Gunawan bandingkan pesantren lain, apakah itu tidak berlaku seperti itu juga? Tidak. Artinya kitab-kitab turas itu kan apakah tidak dipelajari juga atau dipelajari sama halnya dengan di Tauhid ini? eh, Saya rasa banyak pesantren menggunakan kitab-kitab turas karena itu ciri khas dari sebuah pesantren menurut zaman tadi. Zamaskari Topir. Gimana? Kalau untuk pesantren yang lain, mohon maaf, Rab, itu ada tapi tidak tidak istilahnya itu tidak maksimal dalam hal pembelajaran kitab kuningnya. Bahkan di pondok pesantren Darut itu pun sudah ada metode tersendiri untuk mempercepat baca kitab kuning gitu, yang tidak ada yang kebanyakan di pondok yang lain gitu. Hati-hati loh ngatakan pesantren lain tidak maksimal, bisa tersinggung pengelola pesantrennya. Ini sensitif. Jangan mengabaikan upaya yang dilakukan oleh para kiai yang mengelola pesantren lain. Ya, mungkin dengan pendekatan lain barangkali bisa jadi, ya kan. Nah, tapi kalau menafikan usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh pesantren lain tidak maksimal sebagaimana Darut Tauhid, itu dilihat dulu tolok ukurnya apa, gitu kan. Tidak bisa kita serta-merta mengklaim bahwa itu tidak maksimal. Jadi hati-hati dalam hal itu ya. Saya hanya ingin menggelitik di sini apa nilai distingsi yang dibangun oleh pemimpinan kiai pesantren ini dalam hal meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apakah di sini terlihat dari sisi kekuatan pesan kurikulum yang disampaikan karena anak-anak kita masukkan ke pesantren berharap bahwa anak bisa baca kitab misalnya, atau justru ada aspek lain. Ini baru satu aspek yang saya gelitik yang menjadi titik perbedaan dari pengelolaan pesantren lain. Ya, itu terkait itu tadi kurikulum maksudnya itu dalam hal mata pelajaran. Dalam hal mata pelajaran memang di pondok pesantren Darut itu 90%-nya kitab kuning gitu. Kalau 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 dibandingkan tidak tidak mesti ya maksudnya. Yang saya pernah tahu itu kalau di pondok-pondok yang lain itu dia kalau sudah modern gitu itu malah seri agak seimbang antara pondok kurikulum pondoknya dengan umumnya. Ya. Bahkan sedikit Artinya juga dia gitu. salafiyah ya. Salafiyah 90% kurikulum kitab turas ya. Betul. Oke. Lalu bagaimana misalnya untuk menyikapi tentang kepercayaan masyarakat terhadap uh, upaya memasukkan anaknya pesantren dengan harapan misalnya setelah tamat dia harus punya ijazah misalnya untuk masuk dalam lapangan kerja atau menyambung ke lembaga pendidikan lain yang menuntut adanya ijazah. Kalau bahasa Malaysianya itu sijil. Oke. Nah, Ya, untuk terkait itulah Kiai Haji Salahuddin Ashargawi itu mengajukan muadalah tadi. Muadalah sebagai persamaan ijazah. Dia itu ijazah pondok, tapi sudah terakreditasi atau diakui oleh
negara gitu. Kalau dari segi bidang dunia kerja modern, bisa jadi tamatan pondok bisa daftar di KUA, penyuluh agama dan lain sebagainya gitu. Iya, pada mengadakan adalah itu untuk menjamin kesetaraan bahwa alumni dari apa namanya Darut pesantren Tauhid. Darut Tauhid ini bisa masuk ke lapangan pekerjaan, tapi bagaimana konten kurikulumnya yang menjadi sebuah kurikulum nasional misalnya? Apakah dilegalisasi begitu aja tanpa ada proses pembelajaran yang matang di dalam kebangunan negara ataupun menjadi persyaratan kurikulum nasional atau gimana? Apakah itu dibiarkan saja langsung dapat ijazah dengan proses adalah ini lalu kemudian dia bisa bekerja di mana-mana gitu. Eh, Kalau legalisasi negara kan biasanya itu diwajibkan untuk ada kurikulum betul. umum itu. Betul, Bro. Jadi setelah diperoleh ijazah muadalah ini di Pondok Pesantren Darut Tauhid tadi mulai mengembangkan eh, pelatihan komputer sudah mulai dibuka, pelatihan bahasa Inggris, bahasa Arab itu juga sudah dibuka. Kemudian ada juga mau dimunculkan itu pelatihan wirausaha, tapi itu masih dalam proses apa, Prof. Nah, Masuk dalam kurikulum itu masuk kurikulum ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Ini Ya. akan nanti pelan-pelannya bergeser paradigma salafiyah menjadi khalafiyah kalau gitu. Eh, Benar nggak? Artinya kurikulum 90% agama tadi akan bergeser tidak lagi 90 karena sudah masuk muatan pengetahuan umum. Benar iya, nggak? betul. Kenapa tidak pergeseran itu yang Anda misalnya jadikan satu temuan bahwa manajemen properti kiai di sana dalam meningkatkan apa namanya kepercayaan masyarakat itu apa, ya kepercayaan masyarakat itu pelan-pelan apa namanya bergeser dari 90% mengajarkan kitab turas, lalu kemudian karena respon masyarakat banyak butuh ilmu pengetahuan lain, itu ditambah dengan pengetahuan itu. Ngapa itu itu yang tidak disorot misalnya salah satunya. Ya, karena baru dimunculkan tadi Prof setelah muadalah ini. Karena saya penelitiannya kan 2024 sebelumnya, belum belum akreditasi muadalah. Dan seiring berjalan waktu sudah muadalah, baru diadakan adanya pelatihan seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, kalau gitu nanti tulisan Anda ini perlu dibatasi dari bulan berapa, tahun berapa gitu kan, Oh, baik Prof. sampai ke tahun berapa supaya nanti ini datanya tidak bias gitu. Kalau orang membaca 5 tahun ke depan seolah-olah seperti ini kejadiannya hari ini, tapi sudah ada kurikulum baru. Iya, betul Prof. Oke, baik. Apa namanya? Dari mana Anda bisa berkesimpulan bahwa kepemimpinan profetik Kiai itu secara totalitas berlaku di Darut Tauhid, bukan jenis kepemimpinan yang lain, misalnya yang disampaikan oleh Pak Prof Yai tadi, bahwa ada tawaran-tawaran misalnya gaya kepemimpinan lain, misalnya transformasional, misalnya demokratis, misalnya kontinum, misalnya gaya kepemimpinan laissez-faire, misalnya, dan lain sebagainya. Di Izin mana Prof. Anda berkesimpulan bahwa penelitian ini kiainya secara totalitas menerapkan kepemimpinan profetik kiai. Iya. Kalau kita klaim begitu berarti kepemimpinan lain tidak lagi berlaku di sana atau gimana? Iya. Baik Prof. Izin. Atau ini yang dominan gitu berlaku di sana? Iya, jadi kan saya mengacu ke teori pimpinan propetik itu kan ala kenabian. Nabi itu mempunyai 4 sifat yang wajib dimiliki oleh seorang nabi, yaitu aspek siding, amanah, tablik, dan patonah. Dan aspek yang 4 itu sangat menonjol di Pondok Pesantren Darut Tauhid, apalagi dari segi tabliknya gitu. Dari tabliknya, beliau mengintegrasikan dengan eh, live di YouTube, bahkan eh, di semua sosial media gitu. Nah, jadi dan itu yang membuat saya menyimpulkan kepemimpinan profetiknya tadi ada di pondok pesantren itu. Jadi Ya, ranah kalau 4 sifat wajib itu sangat menonjol sekali gitu. kalau dilihat dari gebrakan Pak Kiai, ada kepemimpinannya itu semua kajian-kajiannya, apakah itu membahas kitab turas melalui pembelajaran di kelas ataupun dengan para wali santri atau masyarakat, itu ke YouTube itu transformasional itu. Dengan cara mengubah mindset berpikir pesantren bahwa itu dilakukan dengan sistem mungkin sorogan misalnya,
untuk pembelajaran kitab turas atau dengan teknik-teknik lain yang diklaim bahwa itu tradisional. Nah, artinya dulu ya kan. Nah, modernitas hari ini adalah menuntut proses pembelajaran lain misalnya tentang penggunaan media. Itu kan transformasional, bukan profetik itu. Ya kan? Betul. Bukan profetik. Nah, apa yang menjadi dasar Anda ini kepemimpinan profetik Kiai ini Anda klaim sebagai totalitas gaya yang diterapkan oleh Pak Kiai di sana dalam hal bagaimana membangun percaya masyarakat di pondok pesantren Darut Tauhid. Ya, itu tadi Bro. Maksud saya Itu artinya sama aja kan ini menafikan gaya-gaya lain yang mungkin muncul dalam pelayanan sebuah pesantren kan. untuk gaya-gaya yang lain itu memang ada, tapi yang saya menonjolnya itu di kepemimpinan profetiknya gitu, Bro. Mungkin dari segi kiainya juga menerapkan kepemimpinan visioner di ranah visi ke depannya. Tapi saya mengambil dari segi gaya kepemimpinan beliau yang profetiknya. Seperti itu, Bro. Oke, ya itu ya. Oh, menurut Anda dari sisi kepemimpinan profetik Kiai ini dalam memberikan kepercayaan atau membangun kepercayaan masyarakat, mana yang lebih dominan mempengaruhi kepercayaan masyarakat itu? Apakah dari sisi nilai-nilai profetik yang dibangun seperti FAS tadi, Fatona, Amanah, kemudian sidik, amanah, kemudian apalagi tabligh, sidik, kemudian fatwa. tabligh. Betul. Apakah dari sisi itu atau justru perilaku kiainya ataupun dari sisi bagaimana keteladanan yang dia bangun atau memang punya karisma tersendiri? Mana Hmm. yang lebih menonjol? Baik, Bro. Jadi yang saya ketahui sebagai ikut juga terlibat dalam Pondok Pesantren Darut Tauhid itu bahwasanya yang saya amati dari segi keteladanan beliau. Kalau sifat mulia Keteladanan itu sudah beliau. ada, yang lebih menonjolnya itu keteladanan beliau. Bahkan beliau itu punya guru yang namanya Kiai Haji Helmi, itu sangat menyayangi sekali muridnya Kiai Haji Salahuddin ini dari segi pengamalan dia terhadap sifat-sifat kenabian tadi, baik itu sidik, amanah, tabligh dan fatonahnya. Pimpinan atau mudirnya, kiainya siapa namanya? Kiai Haji Salahuddin Asargawi, maksudnya Pak Sargawi. Itu ya. Yang menerapkan tadi FAS tadi itu, Fatona, kiainya. Kiai siapa namanya? Helmi ya? Eh, Kiai Helmi itu adalah gurunya dari Kiai Haji Salahuddin Asargawi. Oh, gurunya. Tapi dia mengajar juga di situ. Beliau sudah meninggal dan sebelum meninggal itu Oh, beliau sudah berpesan meninggal. Oke. untuk mendirikan pondok Ya, yang berbasis jadi Batak. artinya kebesaran pesantren apa namanya At-Tauhid ini dalam hal menerapkan kepemimpinan profetik kiai itu bisa nggak saya berkesimpulan bahwa sangat tergantung pada kebesaran harisma daripada seorang kiai yang memimpinnya. Seandainya misalnya minta maaf nanti suatu ketika misalnya dia tidak memimpin lagi mungkin karena meninggal atau apa, berarti pesantren itu kan jatuh lagi kualitasnya gitu. Oh ya, bisa, Bro. Bisa berkesimpulan begitu. Artinya kepemimpinan harismatik kepemimpinan profetik kiai ini artinya dibangun dan hanya melekat pada personal kiai, bukan sistemik dia. Ya, Iya, bagaimana dalam membangun kepercayaan masyarakat di pondok. iya, Bro. Artinya bagaimana menanamkan pada para asatis di sana terbudayakan enggak dia atau justru hanya melekat pada figur seorang kiai. Eh, Tidaklah dalam hal itu kan ada konsep musyawarahnya nanti. Ya tentu dari elemen-elemen yang ada di pondok itu juga terintegrasi dalam hal menerapkan eh, prinsip kenabian ini. Di sana itu juga eh, yang saya baru tahu itu setiap guru itu wajib baca Quran 1 juz 1 hari. Nah itu kan untuk menanam nilai bahwasanya mendidik itu tidak hanya melalui apa yang kita ajarkan, tapi juga bagaimana kesiapan kita untuk memberikan ilmu itu. Oke, jadi apa namanya eksistensi hidupnya sebuah pesantren itu kan ada dua sebenarnya ya.
yang mempengaruhinya sampai dia eksis atau tidak hari ini. Pertama adalah kebesaran kiai, nama kiai. Tentu dengan tradisi yang dibangunnya, apakah sifatnya profetik atau yang lain. Yang kedua adalah sistem yang dibangun. Tidak jarang kita temukan sebuah pesantren kiainya masih hidup, dia pesantrennya eksis. Betul. Begitu kiainya meninggal, digantikan oleh nyai atau istri kiai, dan pada akhirnya down. Apalagi dihadapkan pada persoalan isu kesejahteraan misalnya. Sumber pemasukan hanya mengandalkan misalnya dari sedekah dari masyarakat misalnya. Seperti banyak terjadi di Kota Jambi seperti pesantren Ainul Yakin seperti itu. Itu hanya mengharapkan banyak sumbangan dari masyarakat. Dan pemimpinnya begitu suaminya meninggal digantikan oleh nyai seperti nyai Jum yang ada di pesantren Ainul Yakin itu. Sehingga ini menjadi persoalan. Ya, oleh karena itu maka saya kepingin dari penelitian Anda ini bisa itu lain memang menjadi itu yang menjadi manajemen kepemimpinan yang yang dominan juga justru harus menghadap pesantren supaya pesantren ini tetap eksis di tengah kebutuhan masyarakat modern hari ini untuk perbaikan moralitas bangsa dan anak didik. Mungkin itu, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan di sela-sela banyak pertanyaan Pak Prof. Nursam tadi. Bingung juga saya mau menyorot apa lagi karena beliau sudah kupas semua. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sam, luar biasa juga pertanyaannya. Namun tentu saja pasti ada yang membedakan ya, apa yang tadi diberikan masukan saran oleh Prof. Nursam dan Prof. Sam. Ini sama-sama ada Samnya ini. Jadi makanya pemikirannya tuh sama itu. Iya. Antara Prof. Nursam dan Prof. Sam. Iya, siap. Ini kita direkam ya, Saudara Ari Gunawan, silakan nanti diputar kembali apa tadi yang menjadi catatan dari Prof. Sam untuk perbaikan dari disertasi saudara nanti. Ya, sangat jelas tadi apa poin-poin yang beliau sampaikan. Terima kasih Prof. Sam sekali lagi. Sama-sama Ibu Ketua. Berikutnya, saudara saya hadapkan kepada pemuji kedua. Ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh cantik. Ibu Profesor Dr. Minah Elwidah, MAG. Disilakan Ibu Prof. Minah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati ya, dan yang kita banggakan Ibu Bidang Sidang, Ketua Sidang, Ibu Profesor Dr. Isminta MPD, beserta sekretarisnya Ibu Dr. Sodia MPDI, kemudian Bapak Promotor, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Marwazi MAG, kemudian Bapak Kopromotor, Bapak Dr. Haji Kemas Ibnu Nusadi MPD, lalu selanjutnya Bapak Penguji Eksternal, Bapak Profesor Dr. Haji Nursam MSI, kemudian yang terhormat juga Bapak Penguji Profesor Samsu MPDI PhD, dan Ari Gunawan ya. Baik, Bu Prof. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ari sampai kepada titik ini. Tidak mudah memang, tetapi ini merupakan proses dan mudah-mudahan dari diskusi kita pada sore hari ini akan menghasilkan sebuah pencerahan tentunya, apalagi dihadiri oleh Bapak Prof. Nursam gitu ya. Langsung saja saya mau menyampaikan tentang alur berpikirnya Ari. Saya panggilnya Ari ya. Saya melihat ya dari apa yang tertata di dalam tulisan ini, kemudian saya coba mencerna, kemudian mau melihat bagaimana keberlanjutan dari satu part ke part berikutnya, maka harus saya sampaikan di latar belakang masalah itu memang kita tidak menemukan
cerminan kepemimpinan profetik Kiai, ya. Karena di Grand Tour itu sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Ari ini adalah ungkapan-ungkapan yang ternyata kontradiktif dengan temuan penelitian Ari, ya. Kenapa saya sampaikan begitu? Coba kita cek mulai dari halaman 5, di mana di Pondok Pesantren Darut Tauhid itu bahwa peneliti menemukan indikasi penurunan minat masyarakat, sampai kepada halaman 6 juga begitu, ya, bahwa disampaikan pesantren belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan ini yang seringkali tertinggal dalam persaingan. Kemudian di halaman 7 itu ada data keadaan jumlah santri yang semakin menurun dan diperkeruh dengan pernyataan berikutnya bahwasanya di pondok pesantren ini kepercayaan masyarakat jelas sangat tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Ari ketika dalam pembahasan yang begitu lantang menyebutkan sisi keunggulan gitu. Nah, oleh karena itu saya mempertanyakan latar belakang masalah ini gitu loh. Nah, sejatinya saya kepingin bahwa istilah kepemimpinan profetik ini adalah sebuah temuan dari Ari yang menjawab problematika, ya, dengan keadaan pondok pesantren ini gitu. Sebenarnya seperti itu. Apalagi tadi Pak Sam juga menyampaikan bahwa mana yang lebih dominan. Nah, itu kan dari hasil penemuan bahwa ditemukan ternyata kepemimpinan profetik ini yang seharusnya menjadi solusi. Kan begitu, untuk menjawab problematika ini. Karena ini kan ide atau noveltinya dari Ari. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya judulnya sudah diklaim kepemimpinan profetik, nah seharusnya di latar belakang masalah itu berbicara tentang bagaimana secara gamblang dijelaskan profil dari kepemimpinan profetik Kiai ini yang dilihat dari 4 komponen tablik fatona dan sebagainya itu yang menjadi pemicu di dalam latar belakang masalah yang Anda kemukakan, seharusnya begitu. Nah, kalau ini kan tidak. Apalagi kalau saya tanya, ini data pesantren mana nih yang di halaman 7 datanya? Kalau dilihat keadaan jumlah santri yang semakin menurun, saya tidak bisa melihat secara spesifik menurunnya itu dari posisi yang seperti apa. Itu. Coba di halaman 7, Ari. Ini bisa dijelaskan tidak? Baik. Untuk terkait gambar keadaan, izin Kak, jumlah santri yang semakin menurun itu dari data yang kiri itu kan semakin tinggi ke bawah. Nah, semakin ke ujung itu semakin ke bawah dari segi jumlah kuantitas keseluruhan yang warna biru. Ini memang tidak saya sebutkan Tidak lupa, dijelaskan. betul. Yang warna Ya, hijau harusnya itu apa, data warna kuning apa, ya dan warna tabel biru ini apa. seharusnya bercerita gitu. Kalau dilihat dari grafiknya ini kan tidak kelihatan meningkat atau menurunnya kan. Kemudian yang tabel grafik yang warna hijau, kuning, kemudian biru ini maknanya apa gitu. Iya, Yang betul. jelas saya tahu bahwa data ini adalah keadaan jumlah santri yang semakin menurun. Nah, Betul. kalau begitu kan kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Ari di temuan penelitiannya gitu, bahwa menyampaikan profil kepemimpinan eh, Pak Kiai di sana adalah kepemimpinan profetik gitu dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan tadi. Nah, di situ saya melihatnya kurang apa ya, terjadi miss begitu antara latar belakang masalah dengan uraian Bapak selanjutnya gitu. Ya. Lalu klaimnya kepemimpinan profetik ini eh, dari mana? Hasil dari penelitian Pak Ari melihat sosoknya Pak Kiainya, atau memang sudah diklaim secara apa ya? Dilihat dari profilnya memang seperti itu atau gimana? Baik, Prof. Untuk terkait pengklaiman atau menyimpulkan bahwasanya kiai tersebut memiliki jiwa profetik tadi sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Eh, Beliau itu Bukan maksud saya
apakah itu merupakan hasil pengamatan, ya kan, melalui pengamatan, kemudian wawancara, ya kan, dan lain sebagainya, ya, Ya, dokumentasinya, bahwa ternyata Anda menyimpulkan kepemimpinan kiai itu, ya, di sana gayanya adalah gaya kepemimpinan profetik gitu. Apakah itu hasil dari pure Anda sendiri gitu loh maksudnya. ya, dari pengamatan, kemudian juga dari hasil wawancara. Nah, artinya bahwa ini sebenarnya novelty dari Pak Ari dengan judul ini gitu. Makanya seharusnya apa ya, judul profetik itu tidak dimunculkan. Jadi kepemimpinan kiai dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan seterusnya. Nah, nanti di latar belakang masalah Anda munculkan nanti Pak Ari dengan hasil temuan Anda, ya kan? Dilihat apa yang menjadi keunggulan-keunggulan yang ada di cara kepemimpinan itu. Nah, ternyata setelah diteliti bahwa jawabannya adalah bahwa kepemimpinan yang nampak lebih nyata dan dilakukan oleh profilnya Pak Kiai tersebut adalah kepemimpinan profetik itu. Itu sih sebenarnya yang menjadi novelty-nya. Nah, sehingga informasi ini yang terkait temuan Pak Ari dengan melihat kepemimpinan profetiknya Pak Kiai ini menjadi kontribusi besar bagi pimpinan-pimpinan pondok di pesantren lain gitu. Bahwa ternyata kalau mau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan di pondok pesantren tersebut, maka gaya atau kepemimpinan yang wajib atau yang dianggap sebagai lebih dominan untuk diterapkan adalah dengan kepemimpinan profetik. Saya berharap seperti itu alur berpikirnya gitu. Karena antara judul langsung diklaim kepemimpinan profetik dengan data yang ada di latar belakang masalah itu tidak connect gitu, ya. Apalagi pertanyaan dari apa namanya grand question yang Pak Ari munculkan di halaman 10. Kalau apa namanya ini kita diskusi ya. Kalau misalnya ini kan kelemahan-kelemahan yang ada, maka sejatinya questionnya itu bukan bagaimana istilah awal yang dipakai, tetapi kemengapaan gitu loh. Mengapa kondisi ini terbelakang dan lain sebagainya gitu loh. Karena kemengapaan berarti mengapa kepemimpinan kiai dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan ini belum optimal kan begitu. Mengapa seharusnya dengan latar belakang masalah narasi negatif atau kelemahan seperti ini. Tapi kalau di latar belakang masalah berkaitan dengan narasi yang Pak Ari sebutkan di temuan masalah yang unggul segala macam dengan gayanya yang seperti yang disampaikan tadi, yang saya lihat itu sudah ada nilai-nilai kenabian yang sangat menonjol di profilnya Pak Kiai ini, maka benar pertanyaan ini menjadi bagaimana kepemimpinan Kiai, ya kan, dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan seterusnya. Bagaimana gitu loh. Itu pertanyaan grand questionnya. Sehingga nanti di rumusan masalahnya lahir dari grand question gitu. Nah, makanya kalau saya lihatnya memang harus dikaji kembali latar belakang masalahnya dengan kembali melihat kepada apa namanya keadaan yang sesungguhnya lah begitu. Nah, kalau begini kan saya jadi bingung gitu. Latar belakang masalahnya adalah kelemahan menurun yang sangat drastis begitu ya. Lalu pertanyaannya kok jadi bagaimana gitu. Ya kan seharusnya kan mengapa? Mengapa itu terjadi? Menurun itu kenapa gitu. Harusnya kemengapaan gitu. Nah, lalu kemudian di rumusan masalah nanti untuk membentangkan kemengapaan ini, maka ada temuan yang Pak Ari sampaikan bahwa kalau untuk meningkatkan seharusnya pimpinan pondok harus menggunakan kepemimpinan profetik untuk mengatasi problematika tersebut begitu. Itu sih kalau kalau bicara tentang kemengapaan karena diambil dari grand tournya ya menjadi referensinya. Tapi kalau pembicaraan Pak Ari tadi apa namanya nilai-nilai kenabian yang begitu banyak ternyata di temuannya ya kan temuan pembahasannya, maka sejatinya latar belakang masalahnya bukan ini gitu.
Ya kan? Latar belakang masalahnya adalah nilai-nilai profetik itu yang harus dimunculkan, melihat keadaan yang sesungguhnya, realnya seperti apa gitu. Karena bertolak dari Grand Tour tadi gitu. Jadi 4 poin itu harus muncul seharusnya di Grand Tour gitu. Maka kemudian sinergi dengan Grand Questionnya dengan bagaimana gitu. Kalau kita melihat sesuatu yang bagus kan, bagaimana nian gitu loh. Tapi kalau sesuatu yang kurang, mengapa kok itu terjadi begitu? Ya, jadi sinergisitas dari masing-masing bab itu bisa terukur gitu. Nah, lalu terkait dengan rumusan masalah, maka nanti di poin yang keempat itu bukan bagaimana dampak, saya kira justru disitulah kata kunci. Kalau misalnya tadi pembicaraan di awal latar belakang masalah seperti yang disampaikan ini, seharusnya yang nomor 4 itu bagaimana model kiai, kepemimpinan kiai dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan dan seterusnya di pondok pesantren itu gitu loh. Nah, di sini kata kuncinya bahwa model yang ditemukan oleh Pak Ari terkait hal-hal yang ada di lokasi adalah konkretnya apa? Kepemimpinan profetik gitu. Karena ini yang lebih dominan gitu. Ya kan nilai-nilai apa namanya konsep kenabiannya itu ternyata memang lebih 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 sangat menonjol ketimbang gaya-gaya yang lain gitu. Nah, seharusnya kan di sini kata kuncinya. Jadi sehingga kelihatan bahwa novelty dari penelitian Pak Ari tertata gitu. Nah, nomor 1 udah benar itu mengapa pentingnya kepemimpinan profetik begitu ya secara apanya. Lalu nomor 2 juga begitu. Nomor 3-nya jangan bicara konsep lagi seharusnya. Ya, bagaimana kepemimpinan profetik yang diharapkan itu kan masih dalam wilayah teoritisnya gitu ya. Lalu kemudian melihat bagaimana kepercayaan masyarakatnya. Seharusnya yang nomor 4 inilah kata kunci bagaimana modelnya. Gitu. Kan Pak Ari kan buat di sini modelnya sudah saya lihat itu. Modelnya udah benar itu. Ya. Nah, hanya saja apa ya alur berpikirnya saja yang saya lihat patut di apa dirapikan sehingga alur berpikir itu kelihatan sekali berkesinambungan gitu. Kalau seperti ini kan kelihatan terpisah, itu kan latar belakang masalahnya negatif, pertanyaannya positif, semuanya positif, kemudian ada temuannya kepemimpinan profetik gitu, tapi tidak nyambung dengan yang di awal gitu. Itu sih, ya. Oke, Ya, Prof. saya kira itu dan yang lainnya saya sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tim penguji lainnya. Pada dasarnya saya sepakat begitu ya. Dan Ari selamat dan selalu bersemangat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi catatan penting dan patut diakomodir lalu dipertimbangkan kembali. Demikian saja Ibu Pimpinan Sidang. Lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima Prof. kasih Bu Prof. Dr. Mina Elwida MAG yang juga sudah memberikan pengujiannya, memberikan masukan, arahan, dan catatannya. Sehingga insya Allah nanti ini akan mendapatkan disertasi yang sempurna untuk Saudara Ari Gunawan. Ya, kembali saya tidak akan mengulasnya, tapi ini sudah sangat jelas tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Prof. Mina Elwida tentu menjadi pertimbangan saudara nanti untuk melakukan perbaikan. Ya, Ari. Baik, Bu Terima Prof. kasih Bu Prof. Mina. Selanjutnya saudara saya hadapkan kepada tim promotor sekaligus penguji saudara. Yang pertama saudara saya hadapkan kepada promotor saudara yang terhormat amat terpelajar Bapak Profesor Yai Haji Marwazi MAG. Silakan Prof Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Ketua, Ibu Prof. Resnita, Ibu Sekretaris, Ibu Sodia, Ibu Bapak Co-Promotor, Bapak Dr. Kemas Imron Rosadi, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan orang tua kita,
Prof. Dr. Kiai Haji Nur Syam MSI sebagai penguji eksternal yang kita hormati, kita banggakan juga, yang sangat terhormat, terpelajar, Prof. Samsu, nggak boleh hanya Samsu nggak boleh. Sam nanti masuknya ke Prof. Sam. Siap, Pak Yai. Kalau ada sunya, ada Samsu, Iya. Prof. Samsu. Kemudian yang sangat terpelajar, sangat terhormat, Ibu Prof. Dr. Mina Elwidah. Dan yang sangat berbahagia saya kira pada siang hari ini, sore hari ini, Saudara Ari Gunawan yang Terima sudah kasih. Oke. mampu menampilkan hasil penelitiannya dalam sidang tertutup ini. Moga-moga lancar. Amin, amin. Betapapun saya memberikan apresiasi atas prestasi kinerja yang sudah ditampilkan pada saudari ini. Walaupun di sana sini banyak kritikan yang membangun, masukan-masukan positif dalam rangka perbaikan disertasi ini untuk dibawa ke promosi nanti, saya kira. Saya setuju apa yang disampaikan oleh para penguji terdahulu, terutama saya sangat setuju adalah memperbaiki latar belakang masalah agar supaya berisi tentang propetik, agar supaya agak agak ringan perbaikannya. Tapi kalau tetap seperti itu, judulnya bisa berubah nih, dan banyak sekali yang berubah nanti, yaitu keberatan-keberatan dari Prof. Samsu maupun dari Prof. Minah maupun dari Prof. Samsu. Jadi, tetapi saya sebetulnya ingin mengkritisi begini. Ketika Prof. Samsu menguji, saudara calon promovendus ini banyak menampilkan hal-hal yang keluar dari fokus penelitian. Misalnya bicara tentang kitab-kitab salafi, salafiyah, kemudian sorogan dan kurikulum. Ini sudah di luar daripada tema besar kita tentang kepemimpinan. Kita harus kembalikan kepada model kepemimpinan atau tipe kepemimpinannya saja. Jangan bicara banyak tentang kurikulum, tentang kitab kuning, tentang sorogan. Nanti kita akan masuk terjerembab dalam dunia teknologi nanti, atau dalam wilayah-wilayah kurikulum betul nanti. Maka harus dikembalikan pada kajian ini pada tema besar kita, kepemimpinan memang. Model kepemimpinan sesuai dengan judul kita, sesuai dengan jurusan kita juga. Saya kira itu, dan tidak boleh terlalu bombastis, misalnya totalitas mengikuti Nabi. Oh, berat sekali itu. Kalau bagaimana dengan gurunya, Kiai Helmi? Kalau muridnya sudah total sama dengan Nabi, gurunya melebihi Nabi nanti. Jadi bahasa ilmiah tidak boleh bombastis begitu. Harus dikurangi kata-kata yang begitu itu. Yang kedua, saya kira yang tidak boleh diseret bahwa profetik itu adalah identik, pesan saya identik dengan salafiyah. Kalau salafiyah itu profetik, nggak bisa itu. Profetik itu bernuansa kenabian. Sifat terjangnya, model-model kepemimpinannya itu memang didasarkan pada apa yang dijalankan oleh Nabi, kira-kira begitu. Jangan salafiyahnya, dan jangan kitab kuningnya, dan jangan sorogannya. Sorogan itu malah justru individual. Tidak akan terjadi proses pengajaran yang bersifat sorogan kalau tidak individual. Karena masing-masing orang menyodorkan kitabnya untuk menghafalkan atau membaca atau apa begitu. Qiraah ala syah itu, kalau dalam hadis itu.
maka kalau caranya satu persatu menghadap gurunya, apa membacakan atau menghafalkan atau apa, baru itu sorogan. Kalau tidak begitu tidak sorogan. Sorogan itu pasti individual, tidak ada klasikal. Oleh karena itu harus ditinggalkan itu sorogan, harus ditinggalkan. Yang identik dengan salafiyah. Sebab para hafalan memang harus sorogan. Tahfidz Quran itu mesti sorogan. Kalau nggak satu persatu nggak bisa dicek secara pasti kebenarannya itu. Oleh karena itu kembali kepada tema besar kita, kepemimpinan. Yang kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang pernah diwariskan oleh Nabi. Dan itu pun sifat wajib Nabi loh. Bukan cara mimpinnya. Saya punya kitabnya itu. Nizamul Hukumah An-Nabawiyah Al-Musama Bitaratib Al-Ilahi. Saya punya kitabnya. Nizamul Hukumati gitu. Al-Musama Bitaratib An-Nabawiyah Al-Idariyah. Jadi manajemen apa ya terjemahnya? Nizamul Hukumah. Sistem pemerintahan Nabi yang disebut dengan taratib tertib apa ya? Al-Idariyah, manajerial, bersifat manajerial. Itu. Saya punya kitabnya itu. Kalau itu yang kamu teliti, lah, baru Nabi ini kan itu. Tapi ini hanya sebagian kecil tentang sifat Nabi, kira-kira begitu. Maka tidak boleh terlalu besar-besar komentarnya. Dan memang betul kesannya akhirnya kan kaitannya dengan apa kepercayaan masyarakat itu sangat terfokus pada pribadi kiai yang bersifat seperti sifat Nabi tadi, gitu. Bukan sistemnya. Tapi sebetulnya yang menjadikan kepercayaan itu banyak sekali. YouTube-nya, TikTok-nya, gitu kan. Dan sebetulnya kajian tasawufnya yang dihadiri oleh orang-orang besar itu sebetulnya yang ikut membesarkan. Jadi karena di situ banyak tamu orang-orang besar, maka orang menjadi tertarik ke situ karena Pak Bahri Zain, Pak HBA itu orang besar semua. Dulu wakil gubernur almarhum Bapak itu dari Meresam itu juga ke situ. Jadi memang ada tasawufnya. Kitab dari Salikin itu saya kira. Kalau Salafiyah di saat Daran Salafiyah juga lebih Salafiyah saya kira. Artinya bukan karena Salafiyahnya, tapi memang kepemimpinannya itu yang menarik. Bukan konten kurikulumnya. Jadi saya kira begitu. Ini hanya meluruskan saja supaya fokus nanti, supaya gampang dan tidak boleh terlalu bombastis lah kira-kira gitu. Nanti mendekati kultus nanti itu menjadi kurang bagus, kurang ilmiah lagi. Baik, Prof. Saya kira begitu komentar saya. Yang terakhir sekali ini, saya yang kecil aja ini, saya membaca motonya saudara calon promovendus ini adalah Yarfa'illahu alladzi. ya halaman ini Baik, Prof. harus ikuti tata cara penulisan atau kutipan yang tidak komplit, yang tidak sempurna. Kalau ngutipnya tidak sempurna harus diberi tanda bahwa itu tidak sempurna. Kalau ini bacanya tidak beri yarfa, ini yarfa'u nih. Karena yarfa' itu jawab dari idza. Karena ada kalimat berjawab di sana. Tidak mungkin menjadi yarfa'i kalau ini berdiri di awal kata. Nah, ini sudah kajian bahasa ini. Dan memang juga begitu. Allah akan meninggikan
Allah meninggikan itu akibat itu. Tidak serta-merta Allah meninggikan. Itu sebuah akibat. Ada sebabnya itu di sana. Oleh karena itu harus diberi tanda titik 3 gitu. Belum yarfa'i itu. Sebagai tanda bahwa ini tidak sempurna dikutip. Supaya tidak dibaca yarfa'u. Baik, Prof. Nah, ini kan alumni Lirboyo nih. S2 Lirboyo. Saya yakin tahu nih. Benar, Prof. Hmm. Terima kasih, Iya, Prof. Kafabih nih. Saya kira itu saja. Kecil tapi ini sangat meaningful saya kira. Sebab ini nanti disalah artikan oleh pembaca. Makasih, saya kembalikan kepada Ibu Prof. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Prof. Yaya Marwazi sebagai promotor sekaligus penguji yang juga sudah memberikan penguatan kepada saudara Ari Gunawan untuk nanti melakukan revisi ya, revisi dari disertasinya. Ini masih direkam ya. Oke. Baik. Terakhir, saudara saya hadapkan kepada ko-promotor saudara sekaligus penguji saudara, Bapak Dr. Haji Kemas Imron Rosadi, MPD. Silakan Pak Kemas. Baik, terima kasih Bu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua Sidang, Bu Profesor Dr. Risnita MPD. Yang saya hormati dan saya muliakan yang saya takzimi, penguji luar kita, orang tua kita, Bapak Profesor Dr. Haji Nursam. Sehat ya Prof ya, senantiasa sehat dan bisa Sehat, Pak Kemas. ya, alhamdulillah Prof. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu penguji, Ibu Profesor Mina Elwidah, dan yang saya hormati dan muliakan Bapak penguji, Bapak Profesor Samsu, segar selalu nih Bu Mina nih, segar selalu ya. Dan yang saya hormati dan saya muliakan Bapak promotor, Bapak Profesor Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Marwazi MAG. Beliau ini juga punya pondok pesantren besar terkenal di Tangkit. Baik Ibu Sekretaris, Ibu Dr. Saudiah MPDI, dan yang berbahagia Saudara Ari Gunawan. Terima kasih Pak Dr. Kemas. Ya, selamat untuk Pak Ari sudah masuk etape yang ketiga ya. Nah, nanti masuk ke etape yang keempat. Baik, Pak Ari, saya juga ikut menyimak dari awal dari Pak Prof. Yai Nursam, ya Pak Prof. Samsu, Prof. Mina, itu banyak termasuk Pak Prof. Marwazi, banyak sekali masukan ya, saran. Jika kita ingin mendudukkan benar prospektif itu, makna prospektif itu, apa sih yang sebenarnya, perspektif apa yang harus dilihat dan seperti apa. Jangan kita salah begitu ya. Dan saya juga mengenal lah Pak Yai Salahuddin itu, juga gurunya itu Pak Yai Hilmi, ya saya sudah juga silaturahim itu ke sana. Artinya memang betul-betul dilihat. Jadi saya pikir saya tidak banyak menambahkan Pak Ari, karena itu sudah multi ya, masukan saran yang universal, padat dalam kontennya. Nah, itu menjadi catatan Pak Ari. Ya, nanti saya pikir kita sama-sama nanti melihat itu ya. Sama-sama nanti kita mendudukkannya sehingga nanti Pak Ari pada ujian terbuka itu ya benar-benar dipromosikan dan dapat apa yang ingin dimaksud daripada penelitian ini. Cuman satu saja Pak Ari yang saya ingin menegaskan saja ya. Ya. Apa yang tadi sudah
kita simak itu, Pak Ari sendiri yang merasakan itu. Luaran dari penelitian ini nanti, karena ini kan tunggal ini, penelitiannya tunggal pada satu pondok pesantren saja. Artinya eh, satu kiai saja. Dan itu ingin dilengketkan semua apa yang ada pada diri Rasulullah itu ada pada beliau, kan gitu. Tapi ketika kita lihat pertanyaan tadi itu ada variatif, perspektif dalam mendudukkan maksud dari apa yang Pak Ari maksud. Termasuk tadi terakhir Pak Yai Marwaji itu jangan nanti mengkultuskan gitu loh. Bisa kita pilih mana yang bukan menyerupai, artinya eh, kita selaku umatnya Rasulullah, artinya kita harus memang gitu. Tapi kita nggak bisa seperti beliau karena beliau ada lisensi langsung dari Allah gitu ya. Oh, kita kan ingin mencontoh. Jadi kan Rasulullah tuh apa nama role model ya, role model bagi kita umatnya. Nah, itu yang harus mesti nanti dilihat betul pada sisi-sisi mananya nanti lebih diperjelas. Tadi juga Pak Yai Nursam juga menyampaikan itu ya. Religiusitasnya seperti apa, kalau misalnya sholatnya seperti apa dianya, seperti apa. Nah, seperti itu yang menjadi role model bagi santrinya. Ya, jadi misalnya kaitannya tadi ada pembesar di sana itu relatif saja. Karena orang kadang ikut ngaji itu ada kebahagiaan tersendiri. Pas ngikut ngaji ada apa dapat rasa sendiri gitu ya ketimbang ikut yai ini, tapi kok yai ini dapat gitu. Tenang ya, bisa usuk, menambah kekuatan iman, menambah kekuatan ketakwaan. Artinya kok enak gitu loh. Nah, di situ kan dapat secara religiusnya. Nah, itu diceritain gitu. Nah, secara role modelnya dalam konteks kenabian tadi, profetiknya itu apa yang dapat dari santrinya, lihat yainya seperti itu gitu loh. Nah, itu nanti dilihat juga Pak Ari ya. Sehingga nanti paripurnanya tuh Pak Yai itu kita bukan mengkultuskan tetapi bisa menjadi role model bagi masyarakat, bisa jadi role model bagi santrinya ya dengan kelengkapan-kelengkapan yang ada dari saprasnya, dari tampilannya, dari cara mengajarnya, dari perilakunya. Nah, itu mendapatkan. Mungkin mungkin itu tambahan mentaukidkan aja Pak Ari Ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak Profesor Bapak Ibu Profesor penguji sebelumnya. Mungkin itu ya Pak Ari ya. ya, terima kasih Insya Pak. Allah nanti kita apa namanya kita lihat ya, nanti kita pilih mana yang kita maksud dalam propetip dalam Kiai Solahuddin ini, dalam konteks apakah dia menjadi role model seperti yang kita lihat tadi ya. Baik, terima kasih Bu Ketua atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sekali lagi untuk Ari Gunawan. Segera nanti direvisi, diperbaiki sehingga bisa nanti lanjut untuk ujian terbuka. Baik, Demikianlah. Lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Kemas Imran Rosadi sebagai co-promotor sekaligus penguji yang sudah juga memberikan catatan-catatannya guna untuk menambah masukan dalam rangka nanti saudara melakukan revisi ya. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, selesai sudah sesi pengujian pada tahap kedua ini. Kita akan masuk pada tahap ketiga yaitu tahap memberikan kesimpulan dan atau keputusan dari proses sidang ujian tertutup ini. Untuk itu sementara sidang akan diskor saudara Romo Vendosari Gunawan, sementara untuk diminta untuk meninggalkan ruangan. Sidang diskors. Matikan dulu rekamannya Pak Ari. Baik. Nanti pas masuk. Saudara Ari Gunawan, bagaimana perasaannya? Cukup deg-degan, Bu. Deg-degan, iyalah. Namanya ujian berarti kamu normal itu. Jadi kalau ujiannya tidak deg-degan, nah kami yang justru bertanya.
Rasanya tuh Baik, akan normal setiap orang yang akan ujian, apapun labelnya dia, dia pasti akan juga mengalami nervous gitu ya. Nah, berarti saudara masih kategori normal itu. Tim Alhamdulillah. penguji sudah bersidang dan kami mengambilkan satu keputusan bahwa memang terjadi perdebatan pada judul saudara. Di kita itu menulis memang apa yang kita desain, kita rancang di judul, maka dia akan tertulis dengan baik, terurai dengan baik pada isi. Harusnya seperti itu ya. Namun dibaca oleh tim penguji ada ketidaksesuaian, inkoherensi antara tema yang saudara tulis yang ada dengan yang saudara uraikan di dalam itu terjadi ketidaksesuaian. Maka itu tadi terjadi perdebatan dan tentu saja saudara juga tadi merasakan begitu ya, merasakan bahwa apa yang saudara tulis nih ada yang masih belum lengkap, belum tercukupi, belum tertuliskan dengan baik. Karena kalau kita di dalam penulisan karya tulis ilmiah itu dia harus bisa kita pertanggungjawabkan. Apalagi judul saudara ini kan boleh dikatakan adalah judul yang memang sangat unik, sangat bagus. Saudara mengambil tentang kepemimpinan profetik. Harusnya saudara memang mengkaji tentang kepemimpinan profetik. Tim penguji juga ada menyampaikan bahwa saudara bicara tentang pondok pesantren Darut Tauhid, tetapi yang saudara kaji adalah orang di luar dari pondok pesantren Darut Tauhid. Nah, ini kan menjadi bias, bisa-bisa menjadi bias hasil penelitiannya. Untuk itu, sudah beberapa catatan yang sudah dirangkum oleh sekretaris sidang. Tentu itu hasil rangkuman. Detailnya itu ada pada hasil rekaman ini. Saudara nanti melakukan revisi jangan berdasarkan kepada hanya ditulis oleh sekretaris sidang, tapi rekaman ini secara utuh itu harus saudara putar ulang. Ya, Baik, sebelum Pak. saya bacakan berita acara ujian pada sore hari ini, silakan sekretaris sidang membacakan catatan-catatan utama atau penting dari proses sidang ujian tertutup ini. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ketua Sidang, Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sinta MPD. Mohon izin kepada seluruh tim penguji dan tim promotor untuk membacakan catatan sidang pada siang hari ini secara umum, yaitu beberapa catatan perbaikan. Yang pertama, latar belakang belum secara spesifik menggambarkan kepemimpinan profetik. Selanjutnya, belum terlihat distingsi mengenai kepemimpinan dalam penelitian ini. Selanjutnya, tambahkan dimensi teologi mengenai kepemimpinan dan pelayanan publik. Selanjutnya, perbaiki rumusan masalah, manfaat penelitian, sistematika penulisan yang merujuk pada buku pedoman. Selanjutnya, jelaskan teori kepemimpinan profetik, kepercayaan masyarakat, pendidikan pesantren. Selanjutnya, subbab 1E, pindahkan pada bab 3. Selanjutnya, urutkan kembali penulisan kajian penelitian terdahulu. Selanjutnya, kajian mengenai kepemimpinan buat pada subbab terpisah. Selanjutnya, hasil penelitian harus menjawab 4 rumusan masalah. Selanjutnya, gunakan teori untuk menjadi pisau analisis. Selanjutnya, fokuskan penelitian pada tema kepemimpinan dan pondok pesantren Darut Tauhid. Dan yang terakhir, pengutipan moto merujuk pada penulisan bahasa Arab yang tidak lengkap. Demikian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Makasih Sekretaris Sidang Ibu Dr. Sodia MPDI. Itu tadi Saudara Promopendus Ali Gunawan, catatan-catatan yang telah dirangkum tetapi secara detail tadi saya sampaikan ada pada rekaman ya. Baik, Bu. Tim penguji yang saya hormati, izinkan saya membacakan keputusan sidang pada berita acara ujian tertutup ini. Setelah memperhatikan jalannya proses sidang ujian tertutup disertasi atas nama Ari Gunawan, tim penguji dapat menerima ujian tertutup disertasi saudara, tentu saja dengan catatan perbaikan. Apa saja perbaikannya? Tadi sudah dibacakan dan ini nanti diputar lagi. Apakah saudara bersedia memperbaiki? Bersedia, Bu. Berdasarkan kesediaan saudara, tim penguji memutuskan
dan menyatakan saudara lulus dengan Alhamdulillah. perbaikan. Terima Selamat kepada saudara Ari Gunawan, dan insya Allah tidak lama lagi dalam waktu dekat saudara akan masuk kepada tahap akhir. Tentu saja harus melalui proses perbaikan, ya. Baik, Bapak. Tolong betul-betul diperbaiki supaya nanti pada sidang promosi kami ingin mempromosikan saudara memang atas apa yang ada dalam tulisan ini. Insya Allah tidak ada lagi catatan-catatan atau tulisan yang yang keliru dan salah. Tim penguji memberikan saudara nilai pada ujian tertutup ini adalah 92,33. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Sekali Pramono. lagi selamat. Ya, selamat ya. Tim penguji mengharuskan saudara melakukan perbaikan sebelum saudara mendaftar pada ujian Baik Bapak. terbuka. Sekali lagi selamat kepada saudara Ari Gunawan. Terima kasih kepada tim penguji. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Marwazi MAG, Bapak Dr. Haji Kemas Imron Rosadi MPD, Bapak Profesor Dr. Haji Nursam MSI, Bapak Profesor Samsu MPDI PhD, Ibu Profesor Dr. Mina Elwida MAG dan Sekretaris Sidang Ibu Dr. Sodia MPDI. Terkhusus Ari Gunawan, sekali lagi selamat. Mohon maaf atas kekurangan selama proses sidang ujian tertutup ini. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Secara resmi sidang ujian tertutup ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin